Terima kasih banyak Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nggak sabar deh ketemu dengan Bapak Ibu lagi setiap di hari Kamis pukul 19.30 di iCommunity Level Up Club. Kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu kan materi malam hari ini kita akan ngobrol tentang apa, tapi sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang kita materinya apa, narasumbernya siapa, meskipun beliau udah open video ya, saya mau share dulu tentang iCommunity selagi menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk hadir begitu ya, boleh ya Bapak Ibu. Jadi saya share screen terlebih dahulu tentang iCommunity. Oke. Nah, selamat malam Bapak Ibu di iCommunity. Share Network, Grow Network adalah tagline kami. Jadi iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kavling Solusi Digital, Semi UPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer, founder dari iCommunity tentu saja, dan juga digital marketer kayak gitu. Nah, lalu apa sih visi dan misi iCommunity? Jadi visinya iCommunity adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan semangat menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kita, seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu tujuan iCommunity itu apa sih? Gitu. Ada 4 nih, Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh leaderboard di iCommunity dan juga anggota iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan melandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, sekarang kalau tadi saya udah menjelaskan tentang iCommunity secara depannya nih, jadi saya akan menjelaskan bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu khususnya para pebisnis dan profesional. Nah, nih misalnya Bapak Ibu sekarang lagi mengalami masalah berikut nih, mulai nggak ada network atau udah kayaknya kehabisan daftar nama, cuman gini-gini aja. Padahal Bapak Ibu ya merasa bahwa, wah saya udah ikut workshop, udah ikut kelas motivasi, udah ikut seminar, tapi ya kenapa masih gini-gini aja? Nah, kita memperkenalkan kepada Bapak Ibu yaitu iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama yaitu valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus yang kedua yaitu quality leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini contoh program-program iCommunity yang ada. Nah, jadi nanti ada live talks, ada business matching, ada one-on-one meeting, kayak gitu. Nah, nanti program-program inilah yang akan membantu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi udah ketemu di ILC, terus habis itu pengen ngobrol secara intens gitu ya, di business matching boleh, nanti business matchingnya bisa online maupun offline. Nah, terus ada one-on-one meeting kalau udah cocok satu sama lain yang akhirnya refer a business. Ini contoh business matching yang secara online, bisa di www.icommunity.id. Nah, di situ juga ada nanti kayak
pilihan membership plan. Jadi ada yang free, ada yang basic, ada yang pro juga ada. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu pengen mendapatkan benefitnya yang mana kayak gitu. Nah, ini yang secara online ya. Terus ada yang secara offline juga ada kayak gitu. Nah, jangan lupa follow Instagram kita. Nih agak kurang jelas ya. Oke. Nah, ini Instagram kita di iCommunity Official, jadi Bapak Ibu harus follow kita. Nah, jangan lewatkan juga acara kita iCommunity Anniversary yang ketiga, tiba-tiba udah 3 tahun aja ya Februari ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau join bisa di Saskia 085719972677. Untuk informasi lebih lanjut bisa mendapatkan apa aja. Ya, spill-spill dikit ya. Pastinya di situ bakal banyak um, para pebisnis dan profesional yang hadir, jadi bisa sekalian merayakan ulang tahun iCommunity dan tentunya berbagi relasi seperti tagline-nya iCommunity. Oke. Nah, itu tentang iCommunity. Jadi lanjut aja kita ke acara utama kita, yaitu terkait 8 resep bisnis resto yang seksi. Wah, bersama Pak Gendro Salim, Master Business Coach, You Coach Indonesia, dan kalau Instagramnya ada You Coach Academy juga gitu ya. Selamat malam Pak Gendro. Selamat malam Devin, selamat malam semuanya. Oke, keren banget. Pak, kenapa sih ngambil topik 8 resep bisnis resto yang seksi? Wah, kenapa harus ada nih 8 resep dan yang seksinya nih apa nih? Tapi jangan dijelasin semua, Pak. Nanti tiba-tiba udah selesai aja ini PPT-nya. Jadi saya sama Yukots udah memutuskan kayaknya kita akan mengkhususkan diri membantu pengusaha di Indonesia untuk kuliner. Karena kita lihat jumlah statistik yang buat saya tuh kayaknya menyedihkan ya, dari 100 resto yang buka, yang bisa lewat 5 tahun itu cuma 20%. Terus udah gitu yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun, itu dari 20% sisa lagi 20%-nya lagi. Berarti dari 100 sisanya nanti tinggal 4 gitu. Jadi apa sih kendala-kendala yang terjadi ya dari restoran pada tutup semua, eee, dan dan kelihatannya kok kayaknya nggak ada kapok-kapoknya pengusaha, pokoknya kayaknya pengen masuk ke restoran gitu loh ceritanya. Jadi saya sih berharap ada muncul restoran-restoran dari Indonesia yang bukan cuma bisa survive, tapi kalau bisa mendunia gitu. Kan makanan kita aja kan harusnya luar biasa, jangan jangan cuman, apa ya, euforia dengan makanan-makanan dari luar, Korea, kemudian Jepang gitu kan ceritanya, padahal makanan Indonesia tuh luar biasa. Itu sih. Oke, keren banget. Memang sih Pak, apa ya, bisnis F&B atau dunia F&B ini cepet banget untuk tumbuh dan beberapa juga bisa tiba-tiba ganti aja gitu. Saya nggak enak kalau bilang menghilang. Kan saya juga tinggalnya di Malang nih kebetulan. Mmm, Tinggalnya di ya Malang, ya, tapi saya kerja di Surabaya. Nah, di Malang ini memang kan jadi tempat pariwisata yang mulai hits juga kan. Nah, mulai mmm, banyak banget F&B, tapi tiba-tiba, oh bukannya kemarin ini ya, oh, udah ganti ini, kayak mhm. gitu. Oke, nah kayaknya topik-topik malam hari ini sangat cocok untuk Bapak Ibu iCommunity yang udah kayaknya beberapa di sini sudah punya bisnis ya, ada juga yang masih online nih Pak Gendro, ada yang kayak buka di rumahan juga ada, tapi ada juga yang udah punya beberapa cabang kayak gitu. Nah, semoga malam hari ini sangat cocok dan Bapak Ibu boleh tanya, boleh konsul mumpung gratis nih sama Pak Gendro. Nanti kalau misalnya udah di luar itu kayaknya ketok-ketoknya agak sulit nih. Oke, sorry. Langsung aja Pak Gendro untuk materi malam hari ini. Oke, saya share screen ya. Oke, jadi, saya mengkerucutkan ke 8 area untuk bisa bikin restoran kita, kalau bahasa saya jadi seksi. Seksi kan berarti jadi inceran banyak orang kan, kalau nggak seksi kan nggak jadi inceran gitu loh ceritanya.
Jadi, ini terutama menurut saya, buat orang yang baru mau mulai, bisnis resto maupun restorannya kayaknya belum optimal lah kalau bahasa saya. Eee, Kalau kita bicara belum optimal, banyak hal ya, belum rame atau udah rame tapi kecapean, exhausted. Ya, dan ini salah satu pesan dari tante sama ibu almarhum saya, melarang saya masuk ke bisnis kuliner. Karena dia bilang, "Ini bisnis kuliner tahu nggak, ini nggak ada liburnya. Ini, 1 tahun 365 hari," gitu. "Mendingan kerja kantoran, libur Sabtu Minggu, orang lagi libur panjang libur, kalau restoran justru liburnya nggak ada," gitu ceritanya. Nah, saya menampik hal itu karena, banyak, pengetahuan yang saya dapetin bahwa banyak juga loh restoran yang justru owner-nya nggak ada, tapi, bertumbuh kembang. Oke, dikit aja tentang kami, Yukot sudah 19 tahun membantu, para pengusaha di Indonesia. Kita fokus 80% di coaching dan juga memberikan training pada korporasi-korporasi. Ini beberapa klien kami, selama 19 tahun, saya sampai hari ini masih dipercaya sebagai faculty member Bank Indonesia Institute, membantu beberapa programnya Bank Indonesia menyusun kurikulum waktu itu. Kemudian ada masih, coaching beberapa klien, kami pernah juga ditunjuk oleh ILO untuk membantu, pengusaha-pengusaha yang ada di Timor Leste. Saya 19 tahun mengabdikan diri saya, untuk membantu para pengusaha karena kayaknya dari SD udah dimarahin sama emak karena suka ngurusin orang lain. Ya, cuman sekarang asiknya ngurusin orang lain dibayar. Kalau dulu di ngurusin orang lain sosial gitu ya ceritanya. Jadi, saya senang sekali dengan profesi saya, jadi walaupun saya terus mencoba membuka beberapa usaha, tapi kayaknya memang panggilannya lebih seru untuk ngurusin usahanya orang lain. Jadi kalau saya buka usaha, lebih banyak saya tinggalin ke, eee, orang-orang yang saya percaya untuk mengurusinya. Oke, kita mulai gini, Indonesia ini negara terpadat di dunia nomor 4. Jadi dengan 274 juta jiwa yang katanya sekarang sudah hampir 280 juta ya. Kalau aja 1% makan makanan kita, itu ada 2.740.000 orang yang beli makanan kita. Asumsi 20.000 aja berkali makan, itu omsetnya 54,8 miliar per tahun gitu ya. Kemudian kalau kita bicara cuman 0,1%, 274.000 itu 8 miliar. 0,01 deh nggak muluk-muluk gitu ya, 27,4 ribu, itu masih 1 miliar per tahun. Dan kalau, kurang pede katakanlah kita cuman, 0,001%, itu masih 1,6 miliar kawan-kawan kalau, harganya dinaikin. Jadi kalau kita bicara average makan di Indonesia, yang lagi naik daun, yang lagi hype itu angkanya memang di 20.000 sampai 30.000. Nah, kalau udah 50.000 ke atas, makin mengecil, pangsa pasarnya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau, jual makanan yang murah, segmennya harus luas. Kalau kalau kita mau menyasar, harga yang lebih mahal, otomatis segmennya lebih kecil. Oke, asumsi asumsi kalau seandainya omset kita 500 juta, dengan profit margin kalau kita bicara kuliner ya, restoran, kafe itu 30-25%. Berarti kita bisa cuan 150 jutaan sebulan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang, di apa ya, diminati oleh, banyak orang pada saat melihat restoran-restoran yang rame. "Ih, kalau rame kayak gini nih," udah mulai menghitung tuh, "kita makan aja berdua 100.000, ini yang makan rame, bangkunya ada berapa?" Hitung-hitungan tuh. Dan itu yang membuat, segitu, apa ya, segitu mudahnya orang berpikir, "Udah kita buka restoran yuk," gitu. Nah, ada banyak pandangan yang salah gitu ya. Kalau kita mau buka restoran, apa sih yang kita siapin? Cari tempat, kemudian tempatnya direnovasi, bikin menu, makanan apa ya yang cocok, peralatan dapur, diisi tuh kan, dapurnya segala macam, cari karyawan, nyiapin bahan baku, sampai, semua biaya operasional. Nah, ini semua yang saya ketemukan mostly kepada pengusaha kuliner. Nah,
Satu hal yang paling ketinggalan menurut saya, di luar 6 hal ini, yang utama ya, yang ketujuh ini tetap utama, yang ketujuh itu apa sih yang missing? Yang tidak disertakan dalam, anggaran pada saat kita mau buka restoran. Yang yang paling sering ketinggalan yaitu bentar, eee, bentar ya, yang ketinggalan apa? Yang pertama, eee, nggak ada otentisitas. Jadi buka restoran itu karena ikut-ikutan. Kalau dia rame kayaknya kita bisa deh. Kalau orang buka seafood kita buka deh. Orang jualan nasi uduk, ayo ikutan deh gitu kan. Ya jadi kalau ikut-ikutan kayaknya, lifetime-nya akan jauh lebih pendek. Perencanaannya tidak, bahasa saya tidak komplit. Jadi, yang tadi dipikirin cuman tempat udah ada, renovasi udah, bahan baku udah, menu udah, tempat, kerja buat karyawan dan seterusnya. Nah, mereka lupa menganggarkan biaya pemasaran. Dan apalagi anggarannya udah ada, tapi strateginya tidak mumpuni, dalam menjalankan strateginya. Banyak saya review beberapa prospek gitu ya, Instagram-nya katanya udah bagus nih, wah fotonya udah pakai profesional, follower-nya udah 30.000 gitu kan ceritanya, tapi kenapa kok, eee engagement-nya sangat rendah gitu. Loh, pertanyaannya gini, Anda paham nggak bahwa restoran atau kafe yang Anda, sajikan ya, rumah makan yang Anda sajikan ini kepada siapa? Apakah memang mereka adalah pengguna sosial media? Dan kalaupun Anda, bersosial media, kayaknya mesti belajar banyak nih sama Pak Juanda ya. Karena digital marketing itu bukan cuman posting-posting aja gitu, ada engine di belakang yang kita harus pahamin. Rantai pasok, ini bukan cuman kopi ya, maksudnya rantai pasoknya juga tidak paham. Saya lihat banyak pengusaha yang nyari nyari, supplier masih ke tempat-tempat yang gampang sekeliling aja gitu. Padahal, Anda ini salah satu kan jualannya makanan, jadi kita harus punya, supplier pemasok yang memang mumpuni, yang berkualitas, yang harganya terendah, yang bahkan kalau bisa bayarnya di belakang gitu ceritanya. Tim inti juga nggak mumpuni gitu, dan lebih parah lagi ada salah lokasi. Nah ini kan sporadis ya, saya coba kemas, menjadi lebih lebih lebih, komprehensif nanti. Jadi dengan belajar dari kesalahan, gagal bangun lagi, itu juga jadi menjadi sebuah paket, keberhasilan banyak pengusaha. Jadi Devin saya mau cerita salah satu klien saya di Jalan Panjang. Nah, restoran Manado yang, waktu itu dia bilang, "Kayaknya kita salah lokasi deh." Jalan Panjang itu, bukan tempat makanan. Jadi sepanjang jalan itu nggak banyak makanan yang memang nggak terkenal lah kalau dulu ya, kita kira-kira ngomong tahun 2007. Tambah lagi, waktu mereka buka tahun 2005 tuh 2006 dibangunnya jalan, busway gitu ya, makin memperparah, traffic-nya mereka. Itu omsetnya kalau nggak salah cuma 35 juta sebulan. Nah, datang ke saya, curhat, kira-kira mau diapain karena setiap bulan, nombok, rugi gitu ceritanya. Sedangkan sewanya masih 2,5 tahun. Setiap bulan sudah nombok, 1.500.000, kadang 2,5 juta nomboknya. Mau ditutup masih ada sisa 2,5 tahun, mau dilanjutin tapi rugi terus. Jadi, mereka bertiga, partneran yang tidak punya background makanan. Ya, yang satu, kontraktor, yang satu dokter kecantikan, satu lagi adalah konsultan pajak. Jadi setelah, ngobrol-ngobrol, mereka pikir sudah ngerekrut satu koki Manado yang memang mumpuni, makanannya enak, itu selesai. Padahal, itu seperdelapan ya, kalau kita bicara makan enak, itu baru 1/8 dari, resep yang harus Anda, kembangin gitu. Jadi apa sih, selain makanan enak kalau kita bicara kuliner? Itu problemnya ya. Jadi Anda punya mimpi besar, Anda mau, profitnya besar, otomatis problemnya besar gitu ya ceritanya. Karena kalau kita cuman mimpinya kecil, profitnya kecil, ya masalahnya juga pastinya lebih kecil dibanding yang, investasi yang sudah kita taruh yang jauh lebih besar. Nah, saya mau sharing, beberapa hal. Jadi, kalau hari ini, Anda melakukan,
bisnis kuliner, rumah makan, resto, kafe, dasarnya Anda membuat itu, saya ngelihatnya masih data-data di masa lalu. Jadi maksudnya, informasi yang Anda terima adalah informasi-informasi yang Anda tahu sebelumnya. Jadi mungkin Anda belajar dari orang-orang yang lain, yang sudah punya data itu gitu ya, atau datang ke restoran ngelihat data-data sehingga, kayaknya bisa nih, saya bisa masak, saya punya kenalan koki, saya, punya banyak, komunitas yang bisa datang ke restoran, kita gitu ya. Sehingga diperkirakan kayaknya bisalah kalau buka restoran rame gitu ceritanya. Nah, saya mau ngajak Anda bukan cuman forecast, tapi Anda juga harus belajar foresight. Foresight itu apa sih? Apa yang udah terjadi di masa depan yang bisa dibawa sekarang gitu. Jadi di masa depan itu kan something yang unknown, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Jadi waktu Anda buka rumah makan kan banyak hal yang kita tuh masih meraba-raba, bisa rame nggak ya? Segmennya tepat nggak ya? Lokasinya bener nggak ya? Gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, berarti kan apa yang harus kita lakuin adalah cari tahu dengan yang sudah tahu. Logikanya gini, 40 tahun yang lalu Jakarta itu pagi hari 17 derajat Celcius, siang hari sekitar 27 derajat Celcius, 40 tahun yang lalu gitu ya. Hari ini Jakarta pagi hari sudah 27 derajat Celcius, siang hari bahkan bisa mencapai 36, 37 derajat Celcius. Sehingga kalau kita lihat, forecast 40 tahun ke depan kayaknya Jakarta bakal pagi harinya 37, siang harinya 47 gitu. Nah, kalau kita bicara foresight, kita sudah bisa ngebayangin, bahwa di masa depan, cuaca siang hari di Jakarta itu bakal seperti Arab Saudi, seperti Las Vegas gitu ya, gurun pasir 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, apa yang harus dilakuin sekarang gitu? Jualannya jualan apa? Supaya kita yang mulai duluan. Jadi kita harus belajar sama siapa? Sama Arab Saudi, kita harus belajar sama Las Vegas yang memang negara-negara yang memang terik mataharinya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak tidak tahu, maka kita harus cari tahu sama orang-orang yang tahu gitu. Nah, pertanyaannya, yang sukses ini mau nggak berbagi informasi? Eee, Kayaknya justru mereka tidak akan berbagi informasi, menambah saingan gitu ceritanya. Sehingga Anda akan kebingungan cari cari cara gitu ya untuk bagaimana supaya, kuliner yang Anda lakukan ini bisa berhasil di masa depan. Jadi saya akan, bilang, this is a good news karena memang tugas saya menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang telah kami lakukan kepada klien-klien kami di bidang kuliner, ya. Mudah-mudahan, batas waktu 45 menit ini bisa jadi satu insight buat Anda, sehingga, "Oh, kayak gini toh," gitu loh ceritanya. Oke, ini yang saya coba berbagi. Oke, berikutnya ini 8 resepnya. Jadi food quality. Jadi kalau kita bicara restoran, kafe, rumah makan, mutlak. Makanan Anda nggak enak, selesai, oke. Jadi bukan berarti makanan nggak enak itu, masih masih bisa toleransi gitu ya. Tapi banyak orang juga bilang, "Pak, McDonald itu juga kan makanannya nggak enak," bahkan dibilangnya junk food, tapi kenapa mereka laku? Balik lagi ya, mereka memang dari awalnya tujuannya jualan junk food. Mereka tujuannya jual makanan cepat saji gitu loh, bukan makanan enak gitu loh ceritanya. Tapi sekali lagi, makanan siap saji. Kapanpun, dimanapun, 30 menit ketemu aja McDonald gitu loh ceritanya. Jadi mau jam 12 malam, jam 1 pagi gitu ya. Saya kalau keluar kota, sampai di luar kota tuh jam 1 pagi, masuk hotel, yang hotelnya bintang 3 tidak menyiapkan makanan, keluar dari hotel lihat kiri lihat kanan, itu makanannya apa, udah pada gelap. Tapi kalau kita telepon 140, 14033 berapa ya McDonald ya? 14038 ya. Jadi kalau kita telepon McDonald, otomatis dia akan mengantarkan makanannya, yang penting ngeganjel perut gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi, makanan berkualitas mutlak atau tidak? Mutlak, karena Anda bukan McDonald, oke. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, ambiences. Jadi, gimana cara nafsu makan kita bisa tinggi kalau, makanannya enak di mulut tapi nggak enak dilihat. Makanannya enak di mulut, nggak enak dilihat, udah gitu pakai aroma-aroma yang nggak mengenakan, karena si pelayannya begitu lewat bau badan gitu kan.
Bayangin kita lagi makan, tiba-tiba ada orang yang meludah, sehingga restorannya agak kotor, atau sebelum makan kita datang ke toilet yang toiletnya lagi rusak. Wah, itu tidak enak banget gitu ya. Saya pernah datang ke sebuah restoran di Surabaya yang sebelum makan saya datang ke toiletnya dan toiletnya aji gile buju buset. Jadi belum disedot katanya. Jadi, apa, kotorannya itu sampai kecoa segala macam. Itu kita gimana mau punya nafsu makan, makanannya belum datang aja kita udah ngebayangin kotoran itu gitu loh ceritanya. Tim tim juga ini menjadi, persoalan karena kalau kita bicara tim bukan pada restoran yang sepi, adalah restoran yang rame. Jadi kalau, restoran sepi udahlah ya itu paketnya udah sengsara, udah jatuh kena timpa tangga gitu ya. Yang saya bicara Great Team ini justru bermasalah pada saat restorannya rame. Jadi pada saat rame, banyak sekali komplain-komplain masuk, masalahnya adalah pelayanan bukan makanannya gitu. Jadi bagaimana tuh bisa punya Great Team? Kemudian masalah keuangan, masalah harga, ketidakcocokan harga sehingga membuat, banyak banyak, hal ya dari ekosistemnya menjadi tidak tidak proper. Kemahalan customer nggak balik lagi, kemurahan kita nggak ada untung, karyawan juga rugi, nggak bisa sustain. Jadi gimana cara netepin harga yang pas? Kemudian konsep, ya, tadi siang saya datang ke sebuah restoran yang nama restorannya Sunda, tapi jualannya Chinese food. Kemudian ada menu ayam goreng, ayam penyet, sama ayam cabai hijau. Saya mau ngobrol sama Devin nih. Dev, kalau ada menu tulisannya ayam cabai hijau, bayangannya Devin tuh makanannya apa? Di atasnya ada ayam goreng, kemudian ada ayam penyet, di bawahnya ayam cabai hijau. Hmm, sambel. Bayangannya ayam disambelin di atasnya kan? Mm-mm. Datangnya kayak capcay. Ada Jadi ada ayamnya sedikit di kuahnya juga gitu. Iya, ayamnya difile, kemudian ditumis pakai jamur sama cabai hijau. Lah, begitu datang ayam cabai hijau, nggak salah juga tuh. Tapi kan bayangan saya ayam goreng digeprek, ditaruh cabai Prek, hijau di atasnya gitu. Oke, benar. betul juga nih. Terus saya ngeliat lagi menu-menu yang lainnya. Ini iga bakar saus barbeque. Iga bakar saus barbeque, terus ada saus apa lagi? Ini makin nggak jelas nih gitu kan ceritanya. Udah makanannya Sunda, terus ada Chinese food, kemudian nggak, pokoknya nggak jelas, belang-beleng-tong gitu ya ceritanya. Bolak-balik menu satu halamannya nggak ada gambar. Sehingga saya agak-agak bingung ya mesennya gimana. Dari luar itu sebenarnya lokasinya tuh 10 meter lebarnya. Ke dalamnya kira-kira ada kali 30 meter, jadi 300 meter. Tapi gelap. Terus separuhnya dibangun bangunan, disewain ke orang yang jualan apa kayak laundry ya ceritanya. Parkiran mobil cuma muat 2. Dalamnya gelap gitu kan ceritanya. Ada saung-saung yang, aduh saungnya kayaknya nggak menarik deh ya. Aduh ini udah lokasinya prime, Jalan Raya Pasar Minggu. Tapi layoutnya berantakan, konsepnya berantakan, nggak cocok sama namanya, nggak cocok sama harganya. eh iya banyak ketidakcocokan gitu ya. Makanannya enak nggak? Makanannya bisa dimakan. Bukannya enak gitu ya, bisa Bisa dimakan. dimakan. Sepi nggak tuh Pak tapi? Ya, yang makan cuma saya sendiri, Dev, tadi. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Bahasa saya yakin saya makan di Solaria itu kualitasnya sama sama restoran tersebut gitu. Jadi menurut saya ini kalau mau karena ada klien saya mau mengakuisisi, saya bilang, buat apa diakuisisi restoran seperti itu gitu. Mau dibenerin pun kayaknya perombakannya akan total gitu ya. Jadi mendingan kita cari tempat baru, bangun dari baru itu jauh lebih mudah gitu. Jadi itu konsep gitu ya. Kemudian marketing, nggak ada lah marketing-marketing yang sepi sepi kayak gitu gitu ya. Lokasi padahal sekali lagi prime. Nah, tapi lokasi nggak cuman lokasi ya, di lokasinya ada apa aja, sekelilingnya ada apa aja. Jadi Devin waktu itu ada satu ibu-ibu yang minta konsultasi sama saya, dia buka restoran di pinggir pantai. Saya nanya, pantainya di mana? Dari Kota Padang kira-kira 5 jam naik ke atas. Terus udah gitu pantainya katanya tempat berliburnya orang-orang. Terus saya nanya, berapa banyak orang yang berlibur di pantai 5 jam dari Kota Padang gitu. Itu Di Bukit nama Tinggi itu mungkin.
Enggak, Bukit Tinggi mah rame. Bukan di Bukit Tinggi, di pesisir pantai. Kalau Bukit Tinggi kan di tengah, dia di gunung Heeh, gitu. heeh, Ini di pinggir pantai, betul. makanya aja saya nggak bisa nyebutin lagi gitu ya. Dan katanya kalau Sabtu Minggu adalah yang orang-orang belibur sekitar 30-an orang. Hmm. 30 orang itu gimana mau jualan apa? Terus saya lihat menunya Indomie 12.000, nasi goreng 15.000. Udah gitu bangkunya cuma 20. Ini mah ke laut aja. Terus saya nanya, di daerah sana, kalau kita bicara satu kabupaten, berapa kakak? Mhm, Kebetulan ownernya tuh perawat, jadi dia punya data gitu ya. Ada mhm. Pak sekitar 2.000 kakak. 2.000 kakak. Ini kan lokasinya udah salah, bukan bukan ya mau diapain juga gimana cara datengin orang ke sana gitu. Jadi saya bilang lebih baik lokasinya ditutup gitu ya, mau disewain terserah, ibu cari lokasi di kota gitu kalau mau jualan kuliner gitu ceritanya. Untuk konsep bisnis resto, cafe sama rumah makan ya. FYI, bisnis resto itu nggak cuman bentuknya rumah makan, kafe, sama resto. Ada 8 model. Ini di luar modul ya. Bisnis kuliner itu yang pertama restoran, kafe, rumah makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah catering. Devin, bener nggak? Bisnis model catering sama bisnis model rumah makan tuh beda. Karena catering kan kita nggak perlu lokasi prime. Kita nggak Bener, perlu cuman kalau catering butuh dapurnya aja kan Betul, sebenarnya. kita nggak perlu waitress yang cantik. Kita nggak perlu marketing untuk datengin orang. Karena kita tuh tinggal nyari lokasi-lokasi tempat-tempat government lah, PT lah, atau apartemen yang nanti ordernya banyak. Kita tinggal masak gitu kan. Itu bisnis modelnya berubah, berbeda. Kemudian ada lagi kantin. Emang kantin sama restoran? Tidak. Kekuatan orang kalau buka kantin, Devin, kesalahannya adalah buka kantin satu gitu. Karena kan satu kantin tetap satu dapur umum. Jadi kalau udah buka dapur umum, kenapa nggak buka 10 kantin? Gitu loh ceritanya. Terus kantin yang omsetnya cuma 50-100 juta. Tapi kalau ada 10 kantin, kan omsetnya 500 juta. Iya. Bahkan kantinnya karyawannya cuma satu dua orang gitu loh ceritanya. Jadi kalau Anda buka kantin berharap uangnya banyak, ya Anda harus punya cabang yang banyak, udah punya satu dapur umum. Nah, bisnis modelnya beda lagi. Itu tiga yang benar-benar makanan yang bisa langsung dinikmatin ya. Nah, tapi ada lagi orang udah mulai bikin makanan kemasan. Jadi kemasannya dijual secara online, kemasannya dijual secara modern market. Jadi bikin packaging ditawarin ke supermarket maupun hypermarket. Kemudian packagingnya dijual di ekspor. Nah, ini kan tiga halnya beda lagi gitu ceritanya. Jadi coba bayangin ada klien saya, pagi hari dia bikin bumbu, kemudian udah jam 9 pagi dibagi tuh tim, ada yang ngurusin kantin, ada yang ngurusin di restoran, ada yang ngurusin catering, ada yang ngurusin packaging, ada yang online, yang live gitu kan ceritanya. Loh, karyawannya mana bisa gitu. Maksudnya tukang masak tiba-tiba disuruh live. Kemudian yang ngurusin kantin disuruh ngurusin izin-izin lah, BPOM lah, sertifikasi halal lah, FDA lah, karena mau ekspor gitu kan ceritanya. Itu ya jungkir balik kabeh gitu, omsetnya berantakan gitu ceritanya. Jadi bisnis model itu udah ada 5. Jadi dari rumah makan, restoran, kafe satu, ada catering, ada kantin. Kemudian packaging jualan online, packaging jualan modern market beda lagi karena Anda harus punya bagian yang namanya merchandising untuk memastikan apa bukan outlet ya, maksudnya rak-rak itu terpenuhi barang-barang Anda dan tidak tidak sampai kosong. Karena kalau kita titip di supermarket dan kawan-kawannya modern market, itu tugas kita yang mengisi raknya tetap harus ada karena kalau pelanggan lewat dia lihat nggak ada, dia langsung ambil yang sebelah. Kemudian kalau digital marketing beda lagi online. Kemudian kalau kita bicara ekspor udah harus sering jalan ke luar negeri untuk yang namanya pameran. Itu bisnisnya beda total. Oke. Nah, tambah lagi kalau kita bicara nanti Anda coba lihat yang namanya cloud kitchen maupun ghost kitchen, itu bisnis model beda lagi. Jadi kalau Anda mau coba masuk semua di kuliner, saya akan bilang selamat, Anda tidak akan berhasil. Memang dapat duit, tapi Anda akan kelelahan, Anda akan kecapean, bawahnya mau marah-marah karena semua karyawan dipaksa sama Anda untuk bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Dan karyawan Anda juga nggak bakal betah untuk bisa melakukan itu semua.
Oke, ini saya bahas beberapa satu persatu aja ya, tapi it's a glance. Jadi tadi saya udah cerita ini kualitas makanan, pelayanan, ambiensis, tim, keuangan, konsep, marketing, dan lokasi. Kalau kita bicara konsep, desainnya cocok nggak sama si konsepnya? Maksudnya namanya. Eee, saya nggak bisa sebut merek gitu ya, karena agak kurang etis karena mereka juga lagi berjuang. Pokoknya gini, nama Sunda tapi jualannya Korean food, itu kan nggak matching, oke. Nah, jualan Korean namanya Korean, tapi jualannya Sunda, itu kan konsepnya tabrakan namanya, oke. Kemudian, harga. Harga kalau sekali makan 73.000 yang berantakan, saya yakin pilihan terlalu banyak untuk makanan-makanan enak enak yang lain. Ya, di Indonesia ini, bahkan kelas seperti Holy Wing lagi mengincar makanan yang harganya 10.000 sampai 15.000 seperti mie gacoan. Bayangin loh mie gacoan jualan mie gitu ya, 15.000 rame, nggak ada yang sepi. Karena kenapa? Menggantikan gerobak bakmi yang harganya juga sama, nggak ada tempat duduk, nggak nyaman dan seterusnya. Jadi ini jadi tempat nongkrongnya orang-orang. Belum lagi kita bicara orang yang di belakang itu juga punya mindset bisnis properti, ya itu beda lagi nanti konsepnya. Kemudian tim yang direkrut di Jalan Raya Pasar Minggu, pelayannya itu adalah pelayan yang kelasnya asisten rumah tangga. Loh gimana caranya saya bayar makan yang kelasnya 70.000 sampai 100.000 dilayanin oleh asisten rumah tangga gitu. Nah, bajunya hitam putih, penampilannya kucel, ramahnya dibuat-buat gitu ya. Jadi kayaknya, I will not come back to them gitu. Jadi, itu juga jadi masalah. Kemudian target market-nya terlalu lebar gitu. Jadi, konsepnya karena nggak jelas inilah yang membuat kesulitan ya pengusaha-pengusaha di bidang kuliner ini. Ada lagi, tempat gitu ya. Jadi, tempat, nama, jenis makanan, harga, timnya. Wah, ini kalau, Anda nggak mengerucut ke satu konsep yang jelas gitu ya, Anda nanti akan kebingungan, masyarakat juga akan bingung bagaimana, mengerti apa yang Anda mau tawarkan. Anda juga akan kebingungan memakai media komunikasi, cara komunikasinya seperti apa. Berikutnya itu selain konsep ada yang namanya kualitas. Jadi, makanan yang berkualitas itu seperti apa gitu, bagaimana cara presentasinya, bagaimana memastikan makanan yang disajikan ini masih panas, masih hangat gitu ya. Kalau kalau perlu bener-bener, bukan bukan karena udah dimasak dulu berbarengan, karena yang namanya restoran, kafe, sama rumah makan, yang namanya orang datang makan tuh berbarengan, jam 12 sampai jam 1, jam 5 sampai jam 7 tuh berbarengan, tidak kompromi satu-satu, gantian gitu. Jadi begitu datang aja 8 rombongan, Anda udah kewalahan gitu. Jadi ada yang makanannya udah datang 15 menit, ada yang 45 menit belum datang-datang. Yang lucunya si 45 menit nunggu gitu ya, si cah kangkungnya udah dibikinin dan sudah layu, baru datang bakarannya. Itu sucks buat kita. Kemudian untuk memastikan, makanan kita enak, ya kita minta komentar dari, pelanggan, dari food blogger. Bagaimana, makanannya keciumnya tuh lezat gitu ya ceritanya. Kemudian bagaimana me-managing, stok-stoknya supaya tidak jadi expired gitu ya. Karena kalau kita bicara gurame, kalau ditaruh di air, batas waktunya 1 minggu, habis itu ngambang. Kalau belum ngambang kira-kira dibekuin. Kalau makanan sudah dibekuin dari yang tidak fresh, harusnya didaur ulang gitu loh ceritanya. Jadi, makanan yang bukan gurame fresh gitu ya. Jadi udah di-fillet kemudian kalau bisa disajikannya, diolah lah kalau kalau kita bicara kayak nugget. Kemudian, gimana kita bisa tahu customer akan datang kembali ke tempat kita kalau seandainya kualitas makanannya kita nggak enak. Kemudian, kualitas dari makanan yang kita beli, harganya cocok atau tidak. Jadi ini semua, satu rangkaian untuk memastikan makanan kita enak gitu loh ceritanya. Dan banyak orang salah mengatakan gini, kalau Devin bisa punya restoran yang makanannya enak, kira-kira resepnya dijaga mati nggak, Right Dev? Itu sih. Kalau tapi saya pribadi ini kan tanyanya saya pribadi ya berarti ya. Ya, ya. Hmm, iya sih pasti harusnya.
pasti Kayak dijaga mati ya. Nah, mhm. pertanyaannya gini, kalau Anda jaga mati resep Anda, emang pertanyaannya itu kunci untuk membuat restoran Anda tetap rame? Kan enggak gitu loh, Mmm, oke? ya Kalau itu Bapak pikirannya ya, takut. iya, makanya saya selalu bilang gini, kenapa saya bilangnya resep gitu, karena makanan itu resep iya, tapi masih ada 7 resep bagian yang lain yang harus Anda kerjain gitu. Betul Bukan di betul betul. makanannya aja. Makanannya kita harus jaga resepnya gitu. Dan Mhm. saya akan bilang gini, kalau saya beli resepnya Anda, kira-kira Anda mau jual nggak? Nah Devin, jualan restoran, makanannya 20 macam. Saya mau beli nih resepnya. Kira-kira jual mhm. nggak resep? Ini tanyanya berbandingan tapi ya. Soalnya Ya, kalau ke pasti Devin aja. kalau Kan yang lain masih rame belum itu buka pasti kamera. harusnya enggak ya. Enggak, tapi kalau misalnya kita mikirnya ingin bisnis berkembang dan lain sebagainya, nggak mungkin kan ada kayak gacoan yang di apa franchise kan kayak gitu-gitu kan mereka pasti kirim ini. Saya masih belum bicara franchise. Iya sih, pasti Belum, saya belum bicara dijaga sih. franchise. Saya cuma jadi kalau kalau seandainya mau dijual, satu resep harganya berapa? Nggak mau jual nanti, Hmm. nanti takutnya kesaingan. Itu karena mikirnya pasti kita Ingat cuma ya, punya satu ingat ya. resto. Kalau kalau Anda takut kesaingan, sebenarnya yang Anda takutin adalah kalau mereka nyuri 8 resepnya, bukan satu resep gitu. Enggak sih harusnya ya. Orang belum ngerti pemasaran, belum ngerti lokasi, belum ngerti marketing, tim, Mhm, keuangan gitu ya. Banyak koki yang keluar dari restoran mewah itu mati gitu. Karena dia pikir "Oh, selama ini saya masak gitu." mhm. Saya cuma bilang gini Devin ke teman-teman pengusaha kuliner, yang ketakutan resep makanannya dicuri, kalau bahasa saya adalah karena Anda nggak bisa bikin resep yang lain. Benar 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 benar, Kalau harusnya Anda begitu. jago masak, harusnya Anda tuh terus setiap tahun ada menu baru dong gitu. Anda harus bikin resep baru. Kenapa? Selera orang-orang di Indonesia dan dunia karena udah beraneka ragam gitu ya. Anda terus harus apa ya memperbarui diri gitu. Devin, Betul, 30 tahun yang lalu es krim cuma 3 rasa. Vanilla, coklat, strawberry. strawberry. Sekarang es krim itu 24 macam rasanya. Itu juga masih kurang. Mhm, Sampai ada benar. rasa kemangi loh. Bayangin loh, es krim rasa kemangi gitu loh ceritanya. Jadi kalau Anda tidak melakukan terobosan-terobosan, ya menurut saya itu juga Anda udah salah. Dan Betul kabar, betul. saya kasih kabar ya bahwa ada chef yang saya kenal yang bersedia masak untuk Anda, kemudian resepnya dikasih semuanya, itu harganya antara 5 juta sampai 15 juta per satu resep. Mmm, Jadi kenapa mesti khawatir gitu ceritanya. Ini 5 juta itu kok ada sih yang 5 juta murah banget. YouTube free. benar benar. YouTube free. Sepupu saya dari Australia, anaknya gigs banget gitu ya. Nggak bergaul lah ya, nggak punya teman, kerjanya jadi teller. Bikin babi panggang lebih enak daripada ibu saya yang punya restoran. Anak muda, Mmm, waktu itu umurnya baru 30-an. "Kok kamu bisa sih bikin gini?" "Ya lihat, YouTube dong, ih," gitu ceritanya. sama kayak Bu Gitu. Erlina nih bilang, "Resep mah gampang, sekarang YouTube dan Hmm, konten banyak." iya. Jadi kalau Anda menjaga resep Anda, saya akan bilang, tugas Anda mencari 7 resep yang lain, bukan jaga mati resepnya Anda, gitu loh. Tapi bukan Benar berarti benar resepnya benar. dibagi-bagi ya, tidak ya. Nah, dan, kiat menjaga resep itu ini kasih tahu triknya adalah, yang beli bahan baku tidak boleh orang yang sama dengan yang meracik bahan baku. Mmm, Jadi waktu kita beli bahan baku, kita sudah bedol desa semua mereknya, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol transparan gitu ya, kita namain sendiri. Jadi kelezatannya ini merek apa ya dia beli menteganya ya, cabai apa ya, itu yang ngeracik nggak tahu gitu. Terus udah gitu, begitu diracik, dibungkus sedemikian rupa sesuai dengan timbangannya, kemudian yang masak itu orang yang berbeda. Jadi 3 orang itu harus berbeda. Bayangin, Anda buka rumah makan, yang belanjanya si koki. Jadi koki yang beli bahan baku, koki yang ngeracik, koki yang masak.
Itu koki pergi, selesai hidup restoran Anda gitu. Benar, benar, benar. Oke. Jadi itu salah satu menjaga kualitas makanan. Berikutnya adalah pelayanan. Pelayanan banyak gitu, kecepatan mengantar makanannya. Yang lebih parah lagi, saya pernah makan di restoran yang minta bilnya sejam. Mbak, ini mau dibayar nggak nih, Mbak? Gitu. Sampai ada orang udah kabur. Mobilnya diminta sejam ditungguin gitu ceritanya. Setengah jam aja kabur, apalagi sejam gitu. Minta bil cepet lah, 1 menit lah gitu. Kalau bisa less than 30 seconds gitu ceritanya. Waduh, ini kasirnya karena manual ya, jadi inputnya takut salah lah, bonnya masih nggak jelas lah, nggak pakai POS lah. Udah gitu, waiternya masih kayak kucing-kucingan itu loh yang begini-gini tuh. Devin pernah nggak makan di satu rumah makan, terus dilayanin sama waitress yang kita nanya, makanan apa yang di sini enak? Terus dia jawab gini, iya semuanya enak, Kak. Ya Nah, apa itu dong fungsi kamu ada gitu? beberapa gitu ya kayak kalau nggak gitu kayak ya tergantung kakaknya suka apa. Loh, oh, Ngeselin kan? Ngeselin kan? Tahu nggak kenapa mereka jawabnya gitu? Karena mereka tidak dikasih coba makanan tersebut gitu. Lah mereka kan nggak bisa ngerasain satenya enak atau enggak, gurame gorengnya seperti apa. Lah tugas Anda melayani kami gitu. Bukan hmm. tukang catat gitu, bukan kucing-kucingan diam, apalagi lebih parah lagi ada yang gucinya orang Cina. Tahu gucinya orang Cina? Nggak ada suaranya sama sekali. Lu bayangin dia berdiri di samping kita, diem aja pegang buku mau nyatet gitu. Apa makanan yang ini yang enak kan lu yang tahu, tolong kasih tahu dong gitu. Ajarin kita dong. Ya kalau kita diem aja jadinya nasi goreng sama teh anget, selesai lah omsetnya nggak ada gitu. Oke, kemudian kebersihan. Aduh, kalau kita bicara restoran, kebersihan itu nggak ada. Udah selesai juga hidup Anda. Nggak ada tuh yang namanya rumah makan itu nggak bersih gitu ya. Flawless, harus tidak ada celah sama sekali. Jadi kalau lihat ke atas ada sarang laba-laba itu nggak dikerjain tuh sama sama tim. Fasilitas, fasilitasnya juga mesti sesuai dengan konsep. Nggak harus restoran itu kasih wifi. Kenapa? Ya kalau makanan enak kan kita berharapnya makan, bukan mau kerja di sana gitu. Benar. Banyak orang bilang kopi Starbucks nggak enak. Lah, kopi Starbucks tidak jualan kopi, Starbucks jualan lifestyle. Orang-orang datang ke Starbucks itu pengen santai, pengen ngobrol, pengen networking gitu. Jadi Anda harus paham ya fasilitas apa yang harus Anda siapin. Ya kasih sofa buat apa? Kalau makanan enak, kalau bisa Anda lihat deh makanan-makanan yang memang perputarannya tinggi itu kalau bisa bangkunya bangku kayu, nggak ada senderan. Biar perputarannya cepat. Ada di Surabaya kalau Devin tahu ada kue tiaw apeng ya. Saya menghitung mereka Hmm. tuh perputarannya 10 kali per hari. Average makan 75.000 itu bangkunya ada 100. Jadi 100 kali 75.000 itu 7.500.000. 7.500.000 dikali 10 putaran, Devin, itu 75 juta Udah sehari. 75 juta. Kali 30 hari, Devin, 2,25 M itu cuma 2 ruko. Bayangin ya. Dan itu tempatnya sucks. Nggak nyaman, nggak ada wifi, nggak ada colokan, nggak ada sofa, bangku citose doang gitu ceritanya. Mm-mm. Makan aja antrian depan panjang, tapi sepanjang-panjangnya antrian, saya tidak pernah lebih ngantri 15 menit. Lebih Mm, parah, ya, karena dia makan di cepat. sana cuma 15 menit. Mm-mm. Jadi setengah Benar. jam tuh 15 menit ngantri, 15 menit makan, habis makan udah selesai ya jalan, nggak ada yang pakai ngobrol-ngobrol di sana gitu. Ya, jadi Mm-mm. itu yang menjadi pelayanan kita jadi baik. Kemudian ada lagi komplain. Jadi kalau customer komplain, cara handle-nya gimana? Mystery shopper periodically supaya menguji SOP-nya kita dijalanin atau tidak. Manggil nama customer kalau dia udah pernah balik lagi. Halo Pak Gendro, apa kabar? Nah, hari ini mau makan yang coba baru nggak Pak? Wah, seneng banget orang digituin. Ini udah datang yang keempat kali, kelima kali masih manggil Pak, belum kenal nama. Kayaknya kita nggak dihargain nih di sini gitu ceritanya. Nggak ada relationship. Pembayarannya cuma bisa cash Pak di sini. Chris nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa pakai transfer nggak? Aduh, saya nggak bawa cash nih masalahnya. Nggak bisa juga Pak, cuman cash. Aduh, nyari dulu ATM kemana nggak jelas. Ya, Oh, pergi kemudian sih, pasti. tapi masih ada loh restoran yang kayaknya nggak mau bayar fee gitu. Oh, Nggak mau bayar. ada.
Masih ada. Ada, Yang lucunya masih. malah di jalanan itu gerobak udah bisa pakai QRIS gitu loh ceritanya. Ya, jadi saya Benar-benar. nggak ngerti nih cara berpikirnya Anda. Ini bisnisnya cash keras gitu. Ya, dan Anda tidak mampu menggunakan semua fasilitas payment yang ada di Indonesia sekarang. Nah, satu lagi bagaimana train your people gitu ya. Nanti kita bicara di tim. Berikutnya, selain pelayanan ada yang namanya ambience. Jadi musiknya itu kira-kira musik kenceng atau slow? Tergantung. Kalau lagi rame dikencengin biar pada bubar. Karena kalau dibikin slow, lama nanti mereka di situ. Nanti orang nggak berputar gitu. Kebalikannya justru kalau lagi sepi suaranya dikecilin gitu. Nah, ini harus apa ya punya punya agility yang cepat. Nah, ini si karyawan udah kenceng, tunggu dipanggil dulu Pak, boleh dikecilin nggak ya? Itu udah telat tuh. Oke, terus udah gitu pakai banyak nyamuk, banyak laler. Terus pakai remang-remang. Bangkunya masih kotor, temperaturnya kedinginan, atau lagi lebih parah kepanasan gitu ya. Warna warna dekorasinya nggak cocok gitu ya. Pokoknya kalau ini nggak seru, ada yang rame, tapi kan karena dari 8 faktor itu semuanya terpenuhi, cuman kurang satu ambience. Ada contoh ya, Devin, di Jogja namanya Kopi Klotok. Kopi Klotok mana ada ambience-nya. Udah turun dari mobil kena lumpur kaki kita, makannya sebelah kompor, orang lagi masak nasi, pisang goreng, udah gitu bangkunya juga nggak jelas, boro-boro ada kipas angin ya, tapi semuanya dari 7 dari 8 dia 7-nya comply gitu, dia cuma tidak ambience gitu. Justru ambience-nya dibikin desa-desaan gitu, dia menawarkan konsep memang makannya di dapur gitu ceritanya. Namanya juga udah jelas Kopi Klotok, yang orang memang memang pinggiran gitu, bukan let's say adiktif gitu kan ceritanya. Namanya udah bule-bule tapi di desa. Itu kan kayak alien di tengah sawah gitu. Ya. Nah, jadi Anda harus punya konsultan juga dalam mendesain hal ini, kecuali Anda memang punya selera yang baik. Berikutnya yang keempat adalah tim. Ada nggak karir plan buat karyawan Anda? Jadi kalau bisnis restoran Anda sudah 17 tahun, waiternya masih pakai jadi waiter, tukang masak masih jadi juru masak. Emang mereka nggak bosen, Pak, Bu? Anda aja bosen ngeliat mereka, apalagi mereka juga mau naik naik karir gitu ceritanya. Jadi kalau bahasa saya ke klien-klien saya waktu itu adalah, kalau restoran Anda sudah sekian tahun tidak ada cabang, tidak ada kenaikan, itu ciri-ciri kayak sebuah pohon yang sudah mau mati. Pohon kan cuma dua, dia tumbuh atau mati. Jadi kalau dia nggak tumbuh, ciri-cirinya adalah mati gitu. Jadi nggak tumbuh ranting lagi, tidak tumbuh daun lagi. Itu ciri-cirinya sebentar lagi lewat tuh. Jadi tinggal menghitung hari. Devin pernah dengar nggak ada satu bakmi di daerah Pasar Baru yang rubuh? Kayaknya bakmi di Pasar Baru. Bakmi di daerah Yang Pasar Baru. apa Saya nggak mau sebutin mereknya, saya nggak enak. Bayangin ya, ini legend loh, bakminya sangat legend. Di gang gitu ya. Kalau sampai itu restorannya rubuh atapnya, itu kan berarti ownernya tuh saking pelit atau kikirnya, nggak ngurusin dia punya restoran gitu loh ceritanya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, gimana mau maju kalau dia punya tempat cari makan aja nggak diurus gitu. Oke, akhirnya disalib tuh sama bakmi yang nggak pakai nama gang. Terus mereka komplain, kami satu-satunya tidak tidak punya merek yang lain. Ya salah sendiri gitu, kan nggak cepat maju gitu. Ya jadi Anda harus punya vision misi yang jelas. Timnya harus dilatih, leadernya harus ada di tempat. Organisasi juga harus jelas, reportnya ke siapa. Ya ada yang lucu nih, ada yang lucu. Restoran lagi sepi, kemudian ownernya datang, semua karyawan pegang sapu dan ngepel. Ownernya marah-marah. Gua datang baru pada nyapu, lu mau nyengkat gua jatuh gitu kan ceritanya. Akhirnya karyawannya kalau ownernya datang nggak ada yang pegang sapu, nggak ada yang pegang pel. Dimarahin juga lu, Devin. Lu pada menganggur semua, minimal nyapu kayak ngepel kayak. Lah kemarin nyapu ngepel dimarahin. Ini diem aja Salah. dimarahin. Itu kalau bahasa saya ya karena Anda nggak jelas ini restoran mau dibawa kemana. Nggak ada briefing Mm-mm. setiap harinya. Yang namanya Mm-mm. restoran itu setiap hari, Pak, Bu, itu harus briefing. Cek kukunya mereka.
Apakah sletingnya belum dinaikin? Apakah masih bawa badan? Apakah rambutnya apalagi di restoran di dalam ya di dapur gitu ya. Itu kan ada Hmm, satu rambut jatuh aja jadi rame gitu urusannya gitu. betul. Ya, jadi briefing itu udah mutlak. Kemudian rekrut the best team. Bukan semuanya best, tapi di field-nya masing-masing tuh harus ada satu yang memang menguasai gitu. Remunerasi. Aduh, saya lihat kasihan banget banyak sekali. Ya jujur nih, jujur. Anda kalau mau jujur terhadap diri sendiri. Banyak restoran yang belum kasih UMR. Iya, dengan alasan, ya toh mereka mau Pak, karena carinya dari kampung dan seterusnya. Iya, nggak apa-apa kalau seandainya restoran Anda hanya melayani memang kelas bawah. Tapi kalau Anda melayani kelas yang di atas tidak membayar UMR, ya, dengan alasan apapun juga, berarti Anda tidak systemizing your business. Kemudian kerjasama tim. Dan jangan lupa kalau punya restoran harus punya karyawan yang berbeda agama. Karena kalau enggak, libur-libur semua tuh. Restoran Anda Chinese food semuanya orang Cina, Lebaran Cina, bubar jalan gitu. Atau semuanya Muslim, jadi begitu puasa libur semua. Tapi kalau Anda punya kebineka-tunggal-ikaan, minimal ada buffernya gitu, ada shift-nya. Oke. Berikutnya yang kelima selain tim adalah keuangan. Jadi bagaimana kita punya manajemen stok yang baik, survei harga pasar, kemudian terus memonitor top 10 best-nya Anda sama top 10 losers-nya Anda. Karena kalau nggak dimonitor ini akhirnya banyak makanan-makanan yang expired akhirnya digoreng untuk makanan karyawan. Menerima pembayaran berbagai macam pembayaran. Manajemen information system ini sangat penting sehingga pada saat jam rame, mana makanan yang harus sudah ready dipotong, mana makanan yang harus sudah setengah jadi tinggal dimasak gitu loh ceritanya, tinggal dipanasin. Sehingga itu bisa nguber waktu. Nah, kalau nggak ada datanya piye? Masa yang tahu cuman kokinya sakit dong Pak perusahaan Anda. Manajemen suppliernya yang harus tahu. Tidak bergantung terhadap satu supplier. Jadi Anda harus memang udah terus keliling nyari supplier-supplier yang jangan-jangan ada yang lebih murah, jangan-jangan ada yang lebih baik dan seterusnya. Efisiensi. Kemudian teknologi udah harus dipakai. Anda kalau belum pakai POS sedih sih kalau menurut saya. Karena di situ kan datanya jadi gampang dikelola. Kemudian harga balik lagi. Anda kalau mau ngambil margin besar, perputarannya rendah. Anda mau ngambil margin kecil, perputarannya tinggi. Nah, yang paling pas tuh di mana? Kemudian naikin harga. Jangan takut naikin harga. Makanya bikinlah harga yang tidak bulat. Jangan 20.000, jangan 30.000, tapi 22.500. Besok Anda naikin 23.700, orang nggak ingat. 49.800. Besok Anda naikin 51.200, orang nggak ingat gitu loh. Oke, tapi jangan dinaikin si nasi sama minuman yang biasa gitu. Karena kita tuh aware terhadap makanan itu gitu ceritanya. Tapi kalau sirip ikan pari gitu ya, terakhir 57.900, tiba-tiba jadi 67.900. Kemarin kayaknya 57, nggak inget deh gitu kan ceritanya. Karena orang sekarang kayaknya retention makan ke tempat yang sama itu sebulan sekali aja udah top. Saya nggak yakin Devin bisa nyebutin harga paket satunya McDonald. Emang Iya, iya? Enggak enggak, ingat. Nggak beli bayar-bayar aja aja pokoknya. 50.000 ya 52.000 gitu kan ceritanya. Benar-benar. Jadi sekali lagi harga Anda harus tahu strukturnya. Oke, berikutnya yang ketujuh ya, lokasi, lokasi, lokasi. Salah pilih lokasi masalah. Jadi lokasi yang tepat itu adalah seperti apa? Tepat dengan pasar yang Anda mau cari. Lokasi yang tidak banyak preman. Saya punya klien unik, kesian banget. Bukan cuma preman, jadi di Kerawang itu banyak orang gila, Devin. Jadi di depan tokonya itu orang gila tuh gantian datang gitu. Jadi begitu Pak customernya datang mau parkir digangguin sama orang gila, terus kan nggak mungkin besok dia datang lagi. Terus mau diusir Benar. itu orang gila, susah juga gitu loh ceritanya. Jadi Anda harus pastiin ya, daerah Anda tidak ada preman, tidak ada orang gila ya, yang aneh-aneh gitu ya ceritanya. Itu keamanan penting. Lokasinya mesti dua arah jalurnya. Yang gampang parkirnya. Gampang parkirnya bukan berarti tempat parkir Anda besar. Kalau tempat parkir Anda kecil, Anda usahakan gajiin itu tukang parkir supaya si tukang parkir nyariin lokasi buat tamunya kita dekat dengan kerumunan. Jadi kalau Anda
Mau jualan buat karyawan, ya cari di daerah-daerah bisnis distrik. Kalau mau jualan buat keluarga, cari di pemukiman, kompleks. Seperti Pondok Indah kan kompleks, Puri Indah tuh kompleks gitu loh. Kemudian kalau kita bicara scalability, Anda mau bikin restoran yang scalability-nya sulit atau yang mudah gitu loh. Jadi Anda harus menentukan dari awal. Keamanan juga, tidak terjadi kemalingan dan seterusnya. Mudah ditemukan. Waktu itu saya pernah buka restoran sama sama ibu mertua gitu ya. Itu jalanan utama Dr. Susilo, restoran kita ada di paling depan. Tiba-tiba baru buka 2 bulan dipasang perboden. Sehingga untuk datang ke sana kita semua tamu tuh harus muter ke Muwardi, Makaliwe, kemudian 3 jalanan baru ketemu Dokter Susilo. Selesai itu restorannya gara-gara perboden. Kemudian meter square restorannya juga harus dipastikan. Saya akan bilang gini, restoran yang ideal itu minimal 80 bangku. Kenapa? Karena biaya Anda mau 50 bangku, mau 30 bangku, tetap 80 bangku. Anda tetap bayar listrik sekian, Anda tetap bayar karyawan sekian, Anda tetap bayar semua retribusi sewa itu sama semuanya. Jadi carilah lokasi yang bisa muat minimal 80 bangku. Jadi lebih ideal lagi 100 ya, lebih ideal lagi 100. Tapi kalau separah-parahnya gimana Pak? 50 tidak akan maksimal. Anda tidak akan bisa mencapai omset, bahasa saya kalau 50 bangku berat untuk bisa mencapai omset 1 miliar. Apalagi di awal-awal, oke. Nah, yang habis lokasi ini kayaknya ada 2 lagi ya berarti, marketing. Jadi Anda harus nyiapin, marketing strategi. Anda harus tes sama ukur terus gitu ya, strategi mana yang cocok. Anda bisa, nyuri-nyuri ide dari, kompetitor walaupun kadang-kadang bisa nggak matching. Tapi Anda harus terus, belajar dari mereka. Atau, cari Pak Juanda digital marketing-nya, saya juga bisa bantu hal itu. Kemudian kalau bisa bikin apa, timeline marketing 1 tahun gitu loh. Bulan ini kita mau ngapain, bulan ini kita mau ngapain, berapa anggarannya harus disiapin. Acquisition cost kita harus hitung. Berapa sih biaya marketing ideal sebuah restoran? Antara 5-10%. Lebih ke ada akan, margin Anda kegerus, kurang, kayaknya keramaiannya tidak akan maksimal. Kecuali memang bisnis Anda sudah rame. Anda menghilangkan biaya marketing, margin Anda bisa lebih lebih baik. Kemudian bagaimana membuat sebuah iklan yang bisa viral setiap periodenya. Sertakan online sama offline. Dan dilakuin, karena kalau bikin strategi nggak dilakuin ya percuma. Dan terakhir, segmented, segmented, segmented. Anda punya target market yang Anda sudah bidik dengan baik dari awal. Oke, sehingga tidak salah-salah. Ini yang terakhir, ini contoh marketing plan. Jadi Anda mau kasih diskon 50%, biayanya berapa? Sosial media biayanya berapa? Bikin brosur biayanya berapa? Free meal, makanan gratis buat orang-orang awal. Komplimennya berapa harganya? Ini udah disiapin dari awal. Tentunya nanti diuji diukur mana yang efektif yang menghasilkan omset paling besar. Susah nggak ya? Kayaknya si Pak Gendro bikin kita jadi kayaknya susah gitu. Saya kan bilang enggak, ini cuma 80 kok checklist-nya. Dilakuin 1 periode terus berhasil, Anda akan paham, oh cuman gini aja. Oke. Tapi kalau Anda merasa ini masih sulit, saya dengan senang hati mau bantu Anda. Ya, silakan kontak kami atau saya akan bongkar lebih detail di sebuah seminar 8 resep penyedap bisnis kuliner yang akan saya lakuin di Casa Kuningan Art Hotel tanggal 27 Februari jam 1 sampai jam 4. Anda juga akan dapat makan di sana dengan harga 199.000 dan yang mendaftar hari ini lewat iCommunity akan saya kasih check up restoran Anda secara free. Jadi kita akan nilai kualitasnya, pelayanannya, pemasarannya, lokasinya, tim, konsep, dan semuanya. Jadi 80 checklist ini akan kami lakukan secara free kalau di dalam kota, kalau di luar kota mungkin kami akan melakukan wawancara. Demikian yang saya bisa sharing kepada iCommunity, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda sebagai pelaku usaha kuliner. Saya kembalikan lagi kepada Devin.
Oke, seru banget nih presentasinya. Wah, nggak nyangka ternyata PPT-nya banyak juga ya, Pak ya. Tapi kita eksik banget, jadi sampai nggak menyangka sebanyak itu. Oke, seru banget Pak Gendro. Nah, ini udah saatnya kita untuk ngobrol dan diskusi nih. Udah mulai banyak banget pertanyaannya. Oke, ini mungkin mau satu-satu atau dibacakan semua nih? Satu-satu boleh. Satu-satu boleh. Pak Arjo nih, udah di awal nih, jam 7.31 udah ngasih. Ini seperti apa tips jualan makanan di daerah yang warlocknya sama sekali asing dengan produk makanannya? Kebetulan Pak Arjo ini ada di Amerika nih, Pak. Oke, Jadi oke. kayaknya pengen restoran nih, Pak. Silakan. Saya boleh tanya warlock tuh maksudnya apa ya? Warga lokal. Oh, oke. Yang warga lokalnya asing dengan produk makanannya. Ini Jadi sih mungkin di US terus pengen buka Indonesian, tapi kan mereka nggak tahu taste-nya gimana kayak gitu. yang pertama pastinya harus disesuaikan dengan lidah lokal. Contoh ya, restoran Manado yang kita coaching itu dengan tagline-nya adalah siapa bilang restoran Manado itu pedas. Karena orang Jakarta itu nggak sekuat orang Manado makan pedas. Oke, terus kita bisa sambalnya dipisah gitu loh ceritanya. Yang pertama disesuaikan dengan lidah lokal, Pak. Benar-benar disesuaikan sekali lagi. Jadi banyak orang Singkawang Pontianak kalau datang ke Jakarta, makanannya mah nggak sama tuh yang sama Singkawang. Ih bodo amat kan kita jualan di Jakarta gitu. Memang udah disesuaikan. Oke. Jadi yang pertama disesuaikan. Kedua, saya percaya ke effortnya harus lebih tinggi dalam mengedukasi pelanggan kenapa harus mencoba makanan kami. Jadi biaya yang namanya pemasaran otomatis harus punya effort. Contohnya adalah memberikan sampel-sampel makanan. Ini saya mau cerita gini, Devin. Ada satu klien saya buka restoran di Graha Family, stand alone ruko. Terus saya tanya, kok berani sih stand alone? Kan ini apa restorannya baru satu. Dia bilang, ya karena McDonald's sendiri kan sudah stand alone, Pak, supaya bisa 24 jam. Terus saya nanya, emang lu 24 jam? Enggak juga sih, Pak. Lah, ngapain stand alone? Karena Anda nggak dapat crowd gitu. Anda harus usaha narikin orang-orang datang ke ruko Anda gitu. Ya, jadi menurut saya itu kayaknya effortnya terlalu besar deh. Omsetnya nggak sampai 50 juta sebulan. Udah gitu daftar menu yang dipajang di atas ya seperti kayak McDonald atau Kentucky, menunya juga salah, semuanya salah gitu ya. Saya bilang mendingan udah tutup aja, ganti lokasi, cari lokasi. Untungnya kliennya cukup nekat gitu ya dengan melakukan apa yang saya saranin, dia pindah ke Jakarta di Mall Ciputra, di Mall Citraland. Bulan pertama omset 350 juta, Devin. Kuncinya apa? Bagi sampel. Karena banyak mahasiswa lewat, apalagi Sabtu Minggu banyak orang gereja lewat. Jadi di jam-jam orang lewat itu, mereka bagikan sampel jualan sayap ayam, sayap bisa dibagi jadi 4, ditaruh di satu apa Kap-kap. ya cup yang kayak biasanya buat coklat kecil gitu ya. Lewat Mm-mm. akan itu konversinya 50%. Jadi orang yang nyicipin enak masuk itu 50%. Omset 350 Hmm. juta dengan salah satu trik seperti itu. Oke, jadi lidah lokal sudah coba, Anda harus terus-menerus bagiin sampel. Dan mungkin bisa tips dan trik yang saya bisa bagi, salah satunya waktu kita buka di daerah Tebet, kita bagi makanannya kepada office boy, Devin. Hmm. Kenapa? Karena office boy kita bilangin, lu bisa bawa tamu ke tempatnya kami, lu setiap hari bisa makan gratis di tempatnya kita. Kan office boy tempat titipan para orang-orang kerja. Titipan. Betul. Tinggal bilang, mau makan apa Pak? Mau cobain ini nggak? Gitu. Jadi dia Oh, usaha boleh bayar deh atas gitu. makanan, betul. Oke, jadi itu juga bisa dilakuin. Ya, itu tips dan trik buat Pak Arjo, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, Devin. Gitu ya Pak Arjo ya. Oke, Tapi itu nah kalau menurut saya Pak ya, saran Bapak tuh mungkin juga tergantung kondisi dan situasinya juga sih Pak. Nggak bisa semuanya yang Bapak katakan itu juga berlaku ke setiap kondisi. Jadi pertanyaan saya adalah dalam Setuju, kondisi apa setuju, itu yang Bapak sarankan itu bisa tepat sasaran gitu. setuju. Tapi mesti dicoba, Pak.
Nanti Itu dia Pak, dilihat lagi nyoba disesuaikan. itu kan juga harus ada planningnya Pak. Jadi itulah pertanyaan saya. Jadi dalam kondisi apa saran Bapak itu bisa masuk gitu? Karena saya tidak tahu lokasi Bapak di pemukiman atau di perkantoran. Saya juga tidak tahu lokasi Bapak orang Indonesia di Amerikanya ada berapa banyak. Jadi ya Bapak yang paham kira-kira Bapak mau tujuinya ke siapa sehingga nanti strategi pemasarannya harus dicocokin gitu Pak. Tadi sih beberapa ide aja sih Pak. Kalau kondisinya tuh misalkan daerah perkantoran dan daerah perumahan. Jadi ada semacam misalkan kalau daerah barat sedikit itu daerah perkantoran, tapi kalau daerah timur sedikit daerah perumahan ya gitu. Jadi campur lah gitu. Tapi kalau tadi misalkan office boy itu nggak semua tempat seperti itu Pak. Ada yang malah office Di boy-nya Amerika malah nggak ada nggak office boy Pak ya. ngurusin Di gituan Amerika gitu nggak ada Pak. office boy. Jadi Setuju, di Amerika tergantung nggak ada gitu. office boy. Jadi Iya Pak. kalau Jadi gimana tuh Pak? Jadi kalau kondisinya campur mix, jadi nggak ada yang jelas gitu. Terus gimana Pak? Kalau saya tetap bilang, nah yang namanya perkantoran jualannya makanan siang, untuk makanan rumahan yang daerah perumahan jualannya makanannya malam. Jangan dibalik ya Pak. Karena kadang-kadang makan siang, makan malam tuh menunya juga sama ya Pak ya? Ya tapi kan bikin promosinya, komunikasinya Anda Bapak bisa menyesuaikan karena idealnya gini Pak, orang makan siang pasti butuhnya lebih cepat. Dan kalau makan malam butuh porsinya lebih besar karena buat keluarga. Oke Pak, terima kasih. Oke, Belum lagi saya sama-sama. lihat ada kebiasaan orang-orang Amerika kalau beli makanan sekaligus karena mereka lebih banyak suka nyimpen makanan di food storage-nya mereka. Masukin ke lemari es dan mereka udah terbiasa pakai microwave untuk manasin makanan. Itu juga salah satu menurut saya kebiasaan yang tidak biasa di Indonesia. Jadi waktu saya tinggal sama teman saya di Beverly Hills, mereka begitu masak, gila masaknya banyak banget buat apa ya? Kita sekaligus masak, kalau nggak habis ya kita taruh di storage gitu. Oh gitu ya, nanti mereka tinggal panasin lagi. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang mesti di-adjust lagi. Karena saya percaya strategi satu belum tentu cocok kepada ke lokasi, kemudian konsep, kemudian memang mesti customize sih Pak Arjo. Kira-kira gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Devin. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand atau boleh tulis di kolom komentar juga ya, Pak Arjo ya. Pak Arjo. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi, oke. Nah, Pak Jo ini berbagi ini nih Pak, berbagi cerita nih. Di Muara Karang tuh ada loh rumah makan kuitiau. Tempatnya kurang nyaman, nggak ada AC, menunya standar cuman kuitiau, mie, bihun, nasi goreng. Tapi enak. Masaknya cepet dan perputaran kayaknya juga cepet banget. Orderan ojolnya itu nggak pernah berhenti-henti. Itu tadi yang mungkin dikatain Pak Gendro ya, karena jualannya makanan gitu. Betul, tidak jual tempat. Jadi kalau bahasa saya udah pasti kalau yang makanan enak usahain tidak jual ambience. Kemudian kalau kita Hmm. bicara cuman, tidak cuman loh, Devin. Pertama, dia tempatnya cocok, crowd, pasar. Terus kue tiaw itu adalah makanan orang Medan gitu loh. Udah tempatnya udah cocok gitu ya. Kemudian memang cita rasa orang Medan tuh lidahnya tuh, aduh, udah deh jangan dilawan deh. Nah, dibilang kan ludah Medan gitu kan ceritanya. Apapun yang kena ludahnya Medan enak gitu loh ceritanya. Jadi kalau nggak enak udah selesai hidupnya. Mau tempatnya bagus pun kalau makanannya nggak enak, orang namanya Medan gitu ya mengutamakan cita rasa. Itu nomor satu. Jadi nggak cuman katanya makanan enak, untuk bisa dapat makanan enak yang sesuai dengan cita rasa orang di sana dan perputarannya tinggi gitu ya ceritanya, saya rasa nggak ada AC, nggak ada tempat yang bagus, it's okay gitu ya. Kue tiaw apa namanya Acin, kue tiaw aduh banyak banget deh di sana, memang sumbernya kue tiaw gitu, masaknya cepat, perputarannya cepat, ojolnya juga banyak. Nah, itu menurut saya juga salah satu trik marketing untuk jualan ojol, walaupun kadang-kadang mereka nggak rela harganya dinaikin kena 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 fee 25%. Pilihan sih Pak, pilihan gitu. Jadi kalau menurut saya dan menunya menurut saya balik lagi ya. Menunya pasti sudah spesifik. Lucunya gini Devin, lucu lucu ya. Kue tiaw yang enak rata-rata
namanya kue teo apa gitu. Kue teo apeng, Hmm. kue teo acuy gitu loh ceritanya. Terus kalau sambal Mm-mm. sambal cap, ada capnya, ada cap botol, ada cap cabe, ada cap jempol, ada capnya gitu. Jadi pemilihan nama juga ternyata, jadi kalau kita bicara checklist Bapak Ibu gitu ya, saya percaya ini banyak kenanya sih kue teo ini gitu. Jadi kalau dari 80 dia kena 67 70 udah pasti aman gitu. Tapi kalau dari 80 cuma kena 30 udah sangat setengah mati tuh naikinnya. Ya kira-kira gitu. Oke, jadi emang memang kadang apa ya tempat atau ambience itu karena memang jualannya adalah resto atau makanan. Mungkin beda lagi kalau misalnya dia jadi toko oleh-oleh mungkin. Itu pasti udah Hmm. beda lagi kan, Pak. Jadi Hmm. ada Hmm. juga loh apa ya dia bilangnya resto kayak khas gitu, resto khas. Tapi sebagai orang yang ada di situ sebenarnya nggak enak juga makanannya, tapi ruame. Tapi ternyata dia menargetkan orang luar yang Hmm. datang. Jadi bukan orang yang untuk repeat order. Gitu juga beda Contohnya lagi ya, Pak ya? contohnya adalah pisang goreng Bu Nani Tanjung Duren. Oh iya. Saya percaya itu yang makan itu bukan orang Tanjung Duren tuh. Iya, iya, benar, 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 benar. Tapi Ya. bener nih, ini mohon maaf banget nih Bapak Ibu ya yang suka pisang goreng. Maksudnya saya tuh apa ya suka pisang goreng. Saya mencoba semua pisang goreng. Tapi memang saya sebagai orang luar yang beli pisang goreng tersebut, kayaknya saya tidak akan membeli kembali gitu karena kayak Dua lagi. lidahnya kurang cocok aja kayak gitu. Ya, Apalagi kalau setuju. pisang Setuju. gorengnya udah ini apa namanya udah dingin terus bilangnya loh itu bisa di microwave lagi dan lain sebagainya tapi kan Hmm. akhirnya berminyak dan kayaknya saya masih suka Mendingan pisang pisang goreng goreng Kalimantan abang-abang. yang mendingan pisang goreng Kalimantan yang di Kampung Rendang lebih rame. Ya 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 saya belum pernah ke Kalimantan nih Pak, mungkin Bukan ke nanti kalau Kalimantan, di Jakarta ada namanya oh Kampung Rendang. Satu jalan Kalimantan semua. oh gitu, oke oke oke. Ini saya Tapi mau jawab yang Bu Erlina nih. Saya mau jawab yang Bu Erlina boleh, lucu nih. Buka restoran perlu ada hoki. iya Hoki kalau benar ini 80 komponennya ada. tetap 8 resepnya itu harus ada dulu gitu ya. Saya percaya kalau 8 resepnya dapat checklist semua, Anda pasti hoki. Jadi kata lainnya gini, kebetulan aja restoran tersebut dapat 70 checklist gitu. Karena kebetulan, Devin, dia nggak belajar dari saya, tapi dia kena 70 checklistnya. Bahkan 80. Kebetulan, kebetulan. Terus begitu dia buka tempat yang lain, tuh buktinya nggak rame kayak yang pertama. Ya karena nggak dapet checklist. Mungkin lokasinya salah, mungkin timnya salah. Jadi ada checklist-checklist tertentu yang tidak tercapai. Jadi balik lagi, menurut saya hoki itu 1%, 99% adalah kerja keras. Jadi kalau kita cuma mau ngandelin hoki, kayaknya enggak deh. Bapak mertua saya bilang yang waktu saya coaching restoran Manado yang bisa dari 35 juta jadi 1 miliar gitu ya. Dia bilang itu karena dia hoki. Tapi pertanyaannya, kenapa saya buka cabang buat mereka gitu ya? 2 cabang berikutnya, itu bisa mencapai omset bahkan 700 juta kurang dari 1 tahun, 2 cabang baru. Apakah hoki? Ya hoki karena Iya, namanya udah terkenal. Ya nggak bisa gitu dong gitu. betul Hoki betul balik betul lagi betul karena betul. checklist gitu. Jadi semua Mm, itu bisa mm. dibikin pola. Banyak orang sukses, kenapa dia sukses kalau kita ikutin semua caranya. Bener-bener kayak yang tadi ada yang komentar, YouTube resepnya semua orang tidak berikan secara gamblang dan presisi. Setuju. Nah, tapi kalau yang namanya chef, dia bisa udah punya imajinasi urutannya begini, apa takarannya gini, dia dikasih clue sedikit aja dia bisa imajinasi gitu. Jadi kalau kalau bahasa saya memang backgroundnya memang tukang tukang masak gitu ya, itu clue clue aja nggak dikasih urut-urutannya deh gitu ceritanya. Bahannya aja dia bisa nyuri. Yang menurut saya yang tidak bisa dicuri adalah urut-urutan masaknya. Saya ngelihat chef tuh ya jagonya di urut-urutan, bukan cuman bumbu. Oke.
Nah, oke. Pak Thomas nih, aduh, kasian banget. 8 checklistnya apa ya? Mohon maaf, saya terlambat ikut Zoom. Ada food quality, Pak. Ada service, ada ambience, great team, finance and pricing, konsep, marketing, sama location. Nah, Pak Thomas mau apa nih? Mau tahu yang mana nih, Pak Thomas? Devin, Mau, nanti slide saya bisa nanti di-share ke teman-teman. Nanti saya kirim ke Pak Juanda. boleh, nanti di-share. Mungkin Pak Thomas ada yang mau ditanyakan karena Pak Thomas ingin merambah ke dalam tim, ke dalam dunia F&B nih, mungkin. Oke. Pak Jo, di Granville itu ada kue-kue jajanan pasar di depan ruko yang sudah jualan belasan tahun sampai akhirnya bisa buka minimarket milik sendiri. Dan sekarang tetap jualan kuenya tetap di depan ruko dari minimarket milik dia sendiri. Oh, keren juga ya dia jualan kue terus buka minimarket. Kue Oke. jajanan pasar tetap cocoknya di depan, tidak di dalam minimarketnya. Oh gitu ternyata. Ya, kalau di dalam minimarket orang akan ngebayangin, pasti mahal nih. Oh iya, benar. Wah, Tahu nggak, jadinya David? Carrefour itu banyak tutup di Bali cuman gara-gara bersih dan kinclong. iya. Oh. Karena orang Bali kalau belanja rata-rata pulang upacara, dia pakai sendal kotor, dia nggak berani masuk. Hmm. Jadi Wow, yang rame oke, ini malah menarik. malah minimarket yang memang masih pakai semen gitu. Makanya kayak perbankan contohnya ada namanya Danamon Simpan Pinjam, katanya mau ngalahin BPR koperasi, nggak bisa. Karena koperasi didandanin sedemikian rupa memang untuk ngelayanin orang-orang pasar. Bawa tas mereka ke pasar nagih setiap hari 20.000, 10.000 gitu. Sedangkan perbankan yang namanya Danamon rekrut karyawan aja sudah UMR. Terus pakai dasi, pakai kemeja, masuk ke pasar orang yang nggak mau. Terus begitu si ibu-ibunya lihat orang yang udah ganteng ini, aduh kasihan banget. Akhirnya nggak tega, akhirnya tetap ngambilnya sama koperasi. Oke, menarik. Tapi di sini juga Carrefour banyak yang tutup loh, Pak. Dia Kalau nggak itu seramai kalau itu Alfamart gitu. ya itu karena manajemen sih. Pada saat Carrefour diambil alih oleh Trans, saya ngelihat cara penanganan tidak kalau bahasa saya ada ini memang manajemen karena memang ini keluarga saya tahu banget saya nggak bisa ceritain tapi Hmm. memang backgroundnya memang bukan industrinya ini gitu di grupnya Oh gitu. di grupnya ini banyak sekali bisnis yang menurut saya tidak proper lah ya tidak cetar kalau bahasa saya. Oke. Oh, menarik nih kalau dibedah nih sebenarnya. Hmm. Pak Thomas nih, saya ada buka cafe otium di perumahan Motherland. Hmm. Berdasarkan rasa sih oke, menurut pelanggan yang repeat order. Tapi belum banyak yang datang. Karena calon pelanggan masih kurang terinci dan makanan kami menunya chicken katsu, bami sehat, ayam serpehnya apa nih, Pak? Ayam goreng, resto sebelah yang jual gado-gado sangat laku. Mohon petunjuk. Oke, jadi ini kafenya di perumahan, mungkin dekat sama tempat makan lain gitu ya Pak Thomas. Pak Thomas boleh loh ini apa namanya open mic gitu, biar bisa menjelaskan lebih Tapi detail. saya bisa nangkep, Devin, saya bisa nangkep gini ya. Oke, Oke, oke. boleh. Yang Ya, namanya, ya gini ya Pak Thomas, bakmi iya. sama katsu itu aja sudah tabrakan buat saya. Hmm. Oke, Pak. Ditambah lagi ayam goreng. Sedangkan Iya. setelah kenapa gado-gado laku? Iya cuman gado-gado Pak. Dia gado-gado sama lontong sayur Ya sama masih, ayam goreng, Pak. Dia itu itu. masih satu nada Pak, masih satu nada. Iya. Ini contoh klien saya di Surabaya, nama tokonya kalau nggak salah bakmi 78 Pak. Iya. Tapi dia jual gurame tahu-tahu sih. Itu top 10 losers menunya mereka. Hmm. Karena orang kalau kita bicara bakmi, dia pasti nyarinya bakmi dulu Pak gitu. Ya, jadi kita nggak ngomongnya bakmi sih, Pak. Kita kafe. Jadi di kafe itu ada chicken katsu, katsu teriyaki, segala macam gitu, ayam goreng. Bakmi itu hanya salah satu sih, Pak. Hanya salah satu. Dan memang Konsep eh, konsep mm, kafenya apa dulu Pak?
Kafenya itu ada gabung sama biliar, Pak, biliar and cafe, Pak, di Makin seru tempat. nih, Pak. Makin Biliarnya di seru. lantai 2 dan lantai 3. Jadi memang banyak pelanggannya itu dapat dari biliar juga sih, Pak. Tapi Oke. memang belum terlalu banyak yang datang gitu ya, Pak ya. Kebanyakan yang gaduh-gaduh itulah, Pak. Yang Kalau sebelah. kalau kalau bahasa saya gini, Pak, kita Mm-mm. tidak bisa nawarin produk yang ditujukan kepada semua orang. Kita mesti Oke. nawarin produk ke satu jenis orang. Kalau bahasa saya jenis ya, Pak. Iya. Gen Y ya Gen Y semua. Kalau orang yang datang mau main biliar, saya tebak mereka akan pilih makanan yang mudah. Iya. Mm. Jadi mungkin Bapak jual, kalau kita bicara katsu, mungkin nugget Bisa. atau Iya. misalnya kentang, gitu loh ceritanya. Yang memang Bisa goreng cemilan, sih. gitu. Ya, yang namanya cemilan, gitu. Iya, betul. Tapi kalau Bapak konsepnya biliar, balik lagi, saya nggak yakin orang pengen makan enak, Pak, di tempat itu. Oke. Mereka sambil main, sambil ada cemilan. Jadi kalau Iya. Bapak menyediakan berbagai macam cemilan, tapi cemilannya cemilan memang yang dirindui oleh orang gitu loh, Pak. Oke. Fokusnya di Iya. situ aja sih menurut saya. Sama jualan minuman lah, Pak. Kalau Bapak punya izin alkohol mah tembak, Pak. Iya. Orang namanya Ini main ya. biliar kok gitu. Iya. Ini family biliar sih, Pak. Jadi nggak minuman alkohol ya. Kalau Terima makan kasih, Pak. minimal soda gitu kan ceritanya. Iya. Terima kasih, Pak, atas Siap, masukannya. Terima kasih. siap, siap. Oh iya ya, tapi mungkin Pak Thomas juga pengen buka makanan karena kafe. Karena ada kafenya tuh Pak. Jadi pengennya tuh kayak ada makanan beratnya gitu. Tapi saya jarang sih beli makanan berat di kafe sebenarnya. Saya kalau ngopi pasti kayak kentang, terus chicken wings lah ya pasti kalau Ya, berat-berat ya, gitu. ya. Mm-mm. Ya masuk Atau akal ya. toast. Iya, atau toast itu udah agak effort itu makannya. Udah gitu jadi nggak perlu bayar tukang masak yang mahal, Pak. Ya benar masuk akal. Oke. Benar-benar. Jadi mungkin bisa yang ini nih Pak. Jadi kalau misalnya, tapi memang sih Pak, meskipun konsepnya adalah kafe, kafe berarti sama dengan kita nongkrong gitu. Benar Bu, orang jarang ke kafe karena mau makan berat ya. Saya sendiri, bentar ya Pak ya, saya juga ingat-ingat kapan saya ke kafe makan makanan berat. Kayaknya saya mampir dulu ke resto dulu untuk makan berat, terus baru, oh ya oke kita ke kafe ini, kayak gitu. Jarang yang, karena kadang saya berpikir juga, mohon maaf nih Pak, saya berpikir makanan kafe itu nggak enak, pasti nggak enak. Jarang yang kafe ada makanan enak gitu loh. Jadi saya mikir kalau makan kafe pasti nggak enak. Kalau makan mending di luar aja kayak gitu. Yes, setuju. Namanya Oke. nongki pasti di kafe. Kalau di restoran kayaknya nongki itu nggak seru gitu ya ceritanya. Bener. Oke. Wah ini Pak Thomas nih langsung ini nih. Langsung gercep kayaknya. Langsung berubah-ubah. Oke, Pak Jolan. Oh, Pak Jo, tadi Pak Jolan ya. Thank you Ko untuk topiknya. Sangat membantu sekali untuk saya yang masih pemula buka resto masakan Manado di daerah Bekasi. Oh, ternyata beliau Itu punya nih. Bekasi itu luas banget. Bekasi yang mana? Kan ada daerah pabrik, ada daerah perumahan. Contohnya Sumarekon Bekasi gitu ya. Kalau kita bicara Manado, cukup spesifik, jadi tinggal komunikasinya aja dipertajam. Mungkin gini, mau cari makanan Manado enak, kenapa mesti ke Manado dan Jakarta? Bekasi ada loh, misalnya gitu. Jadi komunikasinya tuh harus tajam. Kalau orang bilang makan Manado nggak pedas, kalau di Bekasi mungkin kita bisa tagline-nya itu gitu. Oke, tapi kalau daerah Jabodetabek gitu ya Pak ya, menurut saya tuh kayak memang eh komunikasi untuk marketingnya itu kayaknya harus lebih ini ya Pak, effort ya Pak ya, kalau daerah Jabodetabek ya. Bahasa saya bukan effort, bahasa saya yang penting tajam, konsisten, terus-menerus. Hmm. Saya lebih akan gampang jagain klien di Jabodetabek dibanding di Bali. Oh ya, kenapa gitu Pak?
Bali itu orang asli Bali ada 4 kasta. Mm-mm. Kalau kasta Sudra atau kasta orang biasa, Wayan, Made, Ketut lagi makan tiba-tiba ada Ida Bagus masuk, bubar jalan tuh. Mm. Mereka takut banget sama Ida Bagus, sama Ida Ayu. Apalagi kalau Cokordanya datang. 4 kasta. Itu baru orang asli Bali. Orang yang datang di Bali jadi penghuni, jadi warga di sana gitu ya. Ada banyak macam. Ada Chinese people, ada Javanese, ada orang-orang Sumatera, ada orang Makassar, ada orang-orang Ambon, Papua. Itu lima selera yang berbeda dengan kastanya mereka juga minimal 3. Jadi kebelah-belahnya banyak. Kemudian turisnya juga ada turis backpackers, ada turis biasa, ada turis mewah gitu. Nah, terus kita mau komunikasi, cara komunikasi ke masyarakat bawah sama atas tuh beda gitu. Nama restorannya kita begitu. Ini contoh ya, ada satu klien saya buka restoran, jual bakmi ikan ya, karena dia jualannya basically semuanya ikan. Jualan bakmi ikan 13.000 sampai sumsum tulang sumsum ikan tuna. Tunanya tuna 80 kilo. Bayangin sumsumnya dijual 230.000. Kemudian yang namanya apa tadi bakmi 13.000. Jadi range-nya terlalu lebar gitu loh ceritanya. Coba kita datang ke satu rumah makan. Jadi kalau kita bicara 13.000, saya rasa maksimalnya 3 kali lipat kali ya, 39.000 gitu. Kenapa? Bayangin kalau ada orang karena memang pengen makan bakmi 13.000, mereka pasti naik motor 13 motor. Itu Ferrari nggak jadi masuk, takut lecet. Iya. Atau kebalikannya, Ferrarinya masuk duluan karena pengen makan sumsum, motornya lewat. Ini Ferrari mau mahal pasti gitu. Jadi jangan terlalu lebar gitu ceritanya. Jadi sekali lagi, semakin spesifik, semakin mudah menjualnya. Jadi Manado itu sudah sangat spesifik. Di Bekasi yang mungkin malah jadi pertandingannya lebih gampang gitu ya, karena tidak banyak orang buka makanan Manado di sebuah kota. Jadi komunikasinya harus gencar, harus viral, konsisten sampai titik tertentu tercapai. Ini contoh titik tertentu gini, Devin. Saya lihat ya, repetition orang makan di sebuah restoran ini kalau sebulan sekali itu udah baik. Jadi saya makan di restoran ini bulan depan balik lagi. Itu udah hebat itu sekali sebulan. Nah, kalau jumlah bangku kita 100, kemudian perputarannya minimal saya berharap ada 5. Jadi makan siang itu 2 kali, makan malam itu 3 kali, 5 kali putar. Berarti kalau 5 kali 100, 500 orang per hari, kali 30 hari, Anda harus punya 15.000 pelanggan tetap. Ya, 500 kali 3 kan 1.500. 15.000 pelanggan tetap. Untuk dapat ke 15.000, saya anggap kalinya 5%. Jadi kalau 10% 150.000 orang yang harus Anda blast, berarti kan kalau itu Anda mesti punya 300.000 ya berarti ya. Jadi Anda harus diketahui oleh 300.000 orang. Coba bayangin yang di Kota Padang 5 jam, yang kakaknya cuma 2.000 selesai dong gitu. Nah, Bekasi itu jutaan orangnya gitu. Dan enaknya di Jabodetabek, Jakarta ya, saya bicara Jakarta dulu nih, David. Jakarta di siang hari itu 18 juta orang. Dan semuanya pekerja, gitu loh ceritanya. Bukan turis. Betul. Nah, kalau di Bali ada orang tulis, ada orang pekerja, macam-macam, terus ragamnya bermacam-macam. Wah, saya kalau diajak bertanding di Bali, berat deh. Kira-kira gitu. Jakarta di malam hari masih 11 juta. Enak banget jualan di Jakarta. Ya, Tapi Jabodetabek tadi pesaingnya kan. juga banyak banget. Iya, Bogor, Tangerang, Bekasi bagi 3 deh tuh 7 jutanya. Jadi bahasa saya masih di atas 2 juta ya orang ya. Di Bekasi, Bogor, dan Tangerang masing-masing. Oke, malahan oke. Jadi ini semakin spesifik, semakin bagus, Semakin semakin mudah juga. Karena kadang tuh kita berpikir kayak kita mau open for all gitu. Pengennya itu mengait semua, itu malah yang nggak mungkin, dan kalau kata Pak Gendro sih melelahkan Nggak. gitu.
Enggak. Saya punya klien pabrik elektronik, cuman bikin elektronik omsetnya 5 triliun. Saya punya distributor komputer yang jualannya cuman ngedistribusiin ke 38 provinsi, omsetnya 5 triliun. Dia nggak punya merek, dia nggak punya pabrik, gitu loh ceritanya. Terus saya pernah coaching orang mikro gitu ya, bisnis mikro yang jualan cuman makarun cookies. Tahu makarun ya? Makarun tuh yang lembek-lembek yang warna-warni. Dia bikinnya crispy, makarun crispy. Dan dia cuman jual modern market, Indomaret, Alfamaret awalnya. Sekarang dia udah megang kira-kira 12 minimarket dengan omset 1,5 miliar per bulan. Dan cuman 3 macam sekarang. Jadi macamnya Indomaret sendiri, Alfamaret sendiri, dan yang lain-lain sendiri. 3 package doang, 1,5 miliar. Jadi semakin mengerucut bisnis kuliner Anda akan semakin mudah diperkenalkan. Dan economy of skill-nya terjadi. Economy of skill tahu ya. Jadi bayangin kalau kita jualan makanan, ada Jepangnya, ada Italinya, ada Indonesianya. Nggak ada chef yang jago tiga-tiganya gitu. Saya nggak percaya gitu. Kalaupun dia jago tiga-tiganya, harga chefnya mahal gitu. Benar-benar. Devin tahu nggak, MyStar itu hire satu orang chef dari Malaysia maupun China, itu 80 juta gajinya. Kalau ditambah Itali lagi, itu otomatis dapurnya aja beda cara penyajiannya. Ya, jadi semakin spesifik, economy of skill terjadi, komunikasi marketingnya juga gampang, timnya juga gampang, banyak gampangnya gitu ceritanya. Makin beragam, makin susah, susahnya banyak. Oke, Ada begitu ya yang Bapak. berhasil, ada. Tapi begitu dia mau scalability, jadi sulit. Berarti itu kayak dia bisanya cuma satu itu aja gitu. Ya, Di ya. satu tempat itu aja. Karena scalability-nya pasti sangat sulit. Benar-benar. Dan belum tentu juga orang-orangnya menerima itu ya. Misalnya kayak tadi makanannya ada 3 macam kayak gitu. Wah, saya kalau mikir Jepang masih oke lah, masih banyak nih. Kalau dicampur sama Italia ini makannya apa aja nih? Kayak spaghetti doang nih. Makanya kan pizza aja lah, udah gitu. Cuman banyak orang salah berpikir gini, Devin. Bakmi Gajah Mada semua dijual tuh. Iya, tapi dia perlu 20 tahun lebih cuman jualan bakmi. Dan pada saat udah terkenal, dia mulai nambah nasi goreng. Tambah lagi nasi capcay, tapi dia udah punya audiens, kan harus terus berubah, harus nambah menu gitu ceritanya. Tapi Anda ngambilnya potong jalan seolah-olah Anda sudah 30 tahun gitu ceritanya. Kan brandnya belum terkenal, Pak, gitu. Lebih menang kalau Anda jual kebab doang. Kalau menang Anda jualan bakmi doang gitu loh. Gado-gado dan seputarnya ya, gado-gado, ketoprak, kelontong, seputarnya. Paling tambahnya soto. Tapi begitu keluar katsu, gado-gado ada katsu, seru juga nih. Ya, kayaknya saya juga merasa aneh juga nih. Bener-bener. Kadang ya gitu juga ya, dia juga makan aja baru-baru ini kadang nasi uduk kayak gitu. Tapi dia kalau udah habis, Ini saya mau cerita McDonald beda gini ya, Devin gini. mm-mm. The only country that selling rice is Indonesia. Satu-satunya dunia ya, satu-satunya negara di dunia yang menjual nasi di McDonald adalah Indonesia. Tapi karena country manajernya melakukan yang namanya MIS, dia kasih tahu nih selama 2 tahun McDonald potential loss omset 640 miliar per tahun karena orang nanya nasi. Jadi saya tadi katakan kepada Pak Jo harus disesuaikan dengan orang lokal gitu loh ceritanya. Jadi lokal tuh kayak gimana sih porsinya, gedenya, atau presentasinya, atau rasanya yang nggak boleh terlalu spice. Kan kalau spice adalah Chinese, Eastern gitu ya.
Kalau bayangin kita kalau datang ke Eropa makan steak terus minta saus itu dimarahin loh sama chefnya. You Bener. destroy my steak, gitu. Jadi minta sambal nggak dikasih gitu. Orang Bener. Indonesia makan steak minta nasi. Bener-bener. Tapi emang beda sih pas dulu saya ke US juga kayak porsinya juga lebih besar kayak Yes, 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 wah, saya yes. pesen burger aja bisa burgernya segini terus kentangnya segini-segini itu kayak Iya, betul. Yang sangat oh, saya kagum adalah burgernya In and Out. Dia cuma jual 3 macam. Cheeseburger, double cheeseburger, double beef burger. That's it, cuma 3 macam. Jadi managing stoknya sangat mudah karena cuma 3 macam itu doang. tapi rame terus perputarannya cepat. Yang dicari kan Betul, sebenarnya ujungnya itu ya. betul. Jadi semakin spesifik Anda akan menang. Yakin saya. Ah, nah, sudah jam 9.13 ini emang nggak kerasa sama Pak Gendro. Saling makasih banyak udah hadir di iCommunity Pak Gendro. Seneng banget ngobrol sama Pak Gendro. Semoga next time Pak Gendro nggak bosen-bosen sharing lagi. Ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nggak hadir di iCommunity nih, Bapak Ibu bayar berapa ini ke Pak Gendro ini? 8 resep mahalnya. Tapi jangan lupa juga, You Coach Indonesia punya acara tadi ya, 8 resep penyedap. Tadi kalau tadi itu 8 resep Ya, awalnya. Ya. Kalau nanti ini ada 8 resep penyedap bisnis kuliner. Pada hari Kamis 27 Februari 2025 di Art Hotel Casa Kuningan, Jakarta. Murah banget, cuma 199.000, free You Coach eksklusif ebook. 8 resep sukses membangun bisnis kuliner khusus untuk pendaftar dari sini nih, dari iCommunity. Nanti Bapak Ibu boleh cek juga ya, kalau misalnya pengen tahu nanti bisa chat Pak Juanda boleh, chat Saskia sebagai bisnis developnya iCom juga boleh, nanti biar ke Pak Gendro gitu ya. Mungkin Pak Gendro ada tambahan nih. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu kalau tadi itu masih baru 8 resep awalnya, kalau pengen ada bumbunya nih di atasnya, apa bumbunya? Apa nih penyedap rahasianya? saya undang teman-teman datang sekaligus bawa makanannya. Tukeran. Biar pada kenal. Oh, oke menarik nih. Nanti jadi bisa saling ini apa yang Networking kurang, ya. apa sama. Oke, keren banget. Terima kasih Pak Gendro atas ngobrolnya Ya, malam hari ini. Sukses ya, selalu Pak Gendro. Tapi sebelum ya. menutup seperti biasa Pak Gendro, boleh nggak dikasih closing statement terus kita foto bareng meskipun online gitu ya Pak? Ya, ya mungkin closing statement saya gini. Eh, Setelah saya muter 19 tahun gitu ya, ada loh pola untuk membuat bisnisnya kita, terutama kuliner, itu ada polanya yang harus kita ketahui gitu. Ya, sama seperti orang bangun rumah. Bangun rumah itu ada 8 juga loh urutannya, Devin. Dari mulai ngedesain, kemudian yang namanya preliminary design tuh otomatis 3D-nya. Kemudian ada namanya denah gambar kerjanya, kemudian ada mock up-nya, ada namanya bukan mock up ya, namanya mood board, bahan-bahannya ditaruh, kemudian pencarian sourcing bahan bakunya, kemudian mulai kerja dari hitam, kemudian naik ke atap, kemudian mulai masuk ke cabling sama plumbing, kemudian mulai finishing, kemudian serah terima. Itu ada urut-urutannya gitu. Dan kenapa banyak orang akhirnya bangun rumah jadi, tapi kok kayaknya nggak enak, atur ulang lagi, bangun lagi, akhirnya rumahnya nggak karuan. Jadi banyak orang bangun rumah jadi rumahnya, tapi ya nggak bisa nyaman, nggak bisa enak gitu. Jadi saya belajar juga dari arsitek, ternyata tuh ada urut-urutan dalam membangun sebuah usaha. Jadi kita cukup tahu triknya bahwa bangun usaha itu tetap ada urut-urutannya. Jadi urutan mana sih yang kita tidak berhasil? Kita tinggal cari informasi lagi, tinggal tempel sehingga Anda tahu keseluruhannya apa kesalahan Anda untuk bisa membuat restoran Anda bisa jauh lebih langgeng dan bisa mendunia nantinya. Kira-kira itu dari saya, sisanya saya kembalikan lagi kepada Devina. Pak Gendro, ini ada pertanyaan dari Pak Thomas. Acaranya tanggal berapa tuh? 27 Februari jam 1 sampai jam 4. Tuh, 27. Daftarnya kemana?
Daftarnya bisa nanti lihat Instagram kita ya, itu ada ke Revi, tim saya, nomor teleponnya saya kirim dulu. Oke, ditulis dulu nomor teleponnya biar bisa Revi, dikontak kalau mau ikut. ya 08 atau mungkin Revi bisa tulis nomor teleponnya sekarang, Rev. Boleh, Bu Revi ya? Oke, Bu Revi sudah share ya. Oke, buat yang mau daftar ke acaranya Pak Gendro, silakan kontak Pak Revi. Siap. Thank Ya, you. oh, Pak Revi ternyata, maaf kok Bu Revi. Oke. Ya. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, kita foto bareng. Bapak Ibu boleh nyalain kameranya. Bu Arlina, makasih banget loh hadir dari awal sampai akhir nih. Ini Seperti biasa. juragan mainan nih sama buka resto dia. Restonya keren Ya. lagi. Keren banget. Oke, Bapak Ibu, kita boleh foto bareng ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih banyak.